Ya, balik lagi lah di FDWK. Masih di Pon Kirana Kopi ya. Dengan suasana Minggu pagi Kota Medan. Jadi nih banyak yang request nih. Jadi di FDWK season 3 ya, episode 3. Bang, bahaslah bang tentang digital-digital katanya. Digital ya. Jadi digital-digital nih Pak. Bingung juga kan? Kawan-kawan kita biasanya kelas kan, kurir ya kan. Jadi kebetulan nih, ya dia yang awak kenal nih. Untuk PSMS nih, dua kawan awak nih yang kemarin deket-deket lah di digital gitu. Ada Reja ya. Siap. Jadi sebelah sini Reja nih. Jadi kalau kalian tahu si Kinan tuh ya kan, di Instagram tuh yang ada karakternya itu, ini dia Reja ya. Siap. Siap, Bang. Baru ada Pak Purkon ya, Ya, lo. mantan penggawa Kinantan Tipu. Ya, Ibu. Kinantan Tipu ya. Kinantol pun juga. Kinantan TV. Jadi Pak Purkon nih mantan penggawa dari Kinantan TV. Kayak lah, dari aku udah ngenali kalian lah yang ngenali. Apalagi Kalian mau balik. dikenalin nih? Kenali dulu lah. Oke, Gimana? aku Reja. Kayak bilang Bang Daniel tadi dari kreatornya si Kinan. Oke, itu aja lah ya. Content creator ya. Konten kreator. Merangkap semua sih. Sibuk apa aja sekarang ya? Masih kerja, Bang. Kerja ya. Markom ya. Ya. Ya Markom di salah satu Ya, masa disebut. Kota Medan lah ya. Kota Medan. Pak Purkon? Ya, aku ayalah mantan punggawa lah ya kan. Mantan penggawa ya. Ya. Berat ya, mantan ya. Udah ngejalanin Kinantan TV dari beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang sibuknya freelance lah, Freelance apa ya? freelance ya. Freelance-nya apa nih Pak? Masih berhubungan sama yang gini-gini juga? Masih audiovisual lah, streaming apa segala macam. Audio visual ya? Ya, audiovisual. Jadi live streaming ya? Live streaming fokusnya. Jadi Pak Purkon sekarang dia eranya Zoom nih Pak ya? Ya, Zoom virtual apa gitu-gitulah. virtual. Jadi Ya. kalau kawan-kawan butuh vendor untuk live streaming Ya. bisa lah. Bisa. Kalian komen minta kontaknya Pak Purkon ya. Mau tahlilan 40 hari. Zoom meeting bisa. Berat kan, tahlilan pun pakai Zoom kan. Jadi ya Wak kenal orang nih dua dari PSMS juga. Oh, jadi Pak yang logo Medan Fans tuh yang desain Bapak ini. Siap. Oh, Medan Fans itu. Ya. Ted, Beda ya. Ted. Mancis. Bapak ini. Tapi udah beli putus kita. Udah selesai. Udah selesai. Nggak ada urusan copyright apa. Nggak ada. Hak cipta nggak ada ya. Nggak ada cipta. Udah beli putus. Bebas dari sengketa ya. Udah beli putus. Jadi nggak ada sengketa logo lagi lah. Tapi Nggak ada aja ya? Belum didaftar. Ya belum didaftar. Cuman dasa ya. Nah, jadi Pak, jadi yang beberapa kawan-kawan tahu nih Pak, kayak Reja ya, tuh di komik tuh, Skinan tuh kan basicnya gambar aja ya. Sama Pak Purkon juga visual, ada fotografi, ada videografi tuh. Ya. Jadi kalian nih basicnya itu memang ada keahlian itu atau macam mana nih? Dari siapa nih? Dari Purkon. Bang Purkon dulu lah. Kalau aku ya memang kuliah pun, maksudnya studi pun memang jurnalistik ya kan. Oh jurnalistik Ya, Pak ya? jurnalistik memang waktu itu sempat kerjaan juga, sempat di TV swasta gitu. Oh sempat. Sempat di TV swasta ada beberapa tahun. Ya udah memang udah dunianya ke situ. Satu lagi memang kenapa bisa ada Kinantan TV karena juga aku suka bola kan gitu. Dan ya suka bola aku dulu. Pemain bola pun juga, jadi pemain titipan pun pernah juga gitu. Pernah ya? Pernah juga. Habis itu kecil lah biasa SSB ya kan. Mama bawa aqua gelas ya kan. Ya udah, jadi main bola lah. Tapi memang suka bola pada dasarnya. Dan PSMS juga ya kita orang Medan kayaknya salah lah kalau nggak suka PSMS kan. Salah ya? Salah. Pas lah itu. Berarti banyak yang salah mesti ya Bang. Sebenarnya bukan salah nggak suka, cuman kan
Mungkin performa Ya, aja. performa aja. Tapi kalau nanti mungkin udah jadi masuk Liga Champion Asia mungkin ya kan? Bisa lah. Bisa. Lawan Persib Bandung aja rame kan. Iya, lawan Persib Bandung. Lawan Persibat Batang Kuis aja yang sepi. Persibat Bangkus ya. Itulah Pak, makanya berdia kalau ceritanya lah ya. Kinantan TV pun dari 2017 ya aku mulainya. Ngelihat apa ya? Dulu ini kita ngobrol digital ya kan? Iyalah. Ngobrol digital. Kalau digital itu kan sebenarnya intinya itu aku ngelihatnya digital itu adalah untuk memudahkan orang lain gitu. Memberi satu kemudahan untuk orang lain. Waktu itu yang kalau kemudahan berarti ada kesulitan kan gitu ya. Kesulitannya pada saat itu adalah soal informasi gitu. Mungkin sekitar 2010-an awal itu kan lagi masifnya smartphone ya kan, mulai masif smartphone, BlackBerry, kita pakai BlackBerry waktu itu. Informasi soal PSMS itu susah gitu. Kita nyari berita, mungkin adalah beberapa media besar gitu. Cuman untuk mendapatkan secara real time waktu itu agak susah, apalagi waktu itu PSMS masih divisi utama ya dulu namanya kan. Divisi utama. Nah, divisi utama secara coverage media juga nggak gitu gede kan gitu. Nyari di internet pun nggak susah. Masih media cetak lah ya. Media cetak, kita masih nunggu rutin yang media paling cetak. malam jam 9 malam dapat gitu updatean ataupun besok pagi di koran cetak. Berjarak deh ya. Berjarak ya. Jadi kayak mana cara biar cepet gitu kan. Ya udah karena ternyata secara cari tahu YouTube tuh bisa bikin live streaming kita pribadi sendiri gitu. Gitu ya. Jadi itulah 2017 itu mulai dipelajari, oh ternyata bisa, ya udah kita coba jalan gitu, ada dengan beberapa temen lah kita jalanin. Ya memang alhamdulillah itulah dapat orang yang di luar yang nggak ke stadion pun bisa nyaksiin langsung, orang yang di luar kota juga bisa nyaksiin langsung. Ya itulah, apalagi waktu itu PSMS mainnya sore kan, maksudnya berbenturan jam kerja atau apa gitu. Memudahkan lah orang memudahkan lah orang untuk ngelihat dan secara real time gitu. Jalan langsung jadi MU ya. Iya, itu sih. Itulah awalnya. Tapi Pak, Bapak waktu sebelum ada Kinantan TV kan udah buat video juga kan? Iya, Itu aku udah dapat informasi kan. Aku kan develop medanfans.com. Oh iya, Udah dapat informasi dari Ergon Drong. Iya, Ada nih Pak kawanku katanya. Dia bikin video juga katanya. Tapi ya setelah di Kinantan TV kita baru kenal ya. Iya, ya memang 2014 juga sebenarnya aku udah mulai ngerekam sendiri gitu. Iya. Pertandingan itu aku upload ke YouTube. Ya itulah, maksudnya memang sekedar. Kebetulan kampusku juga dekat Ladan gitu. Jadi kosong ya ngapain lah. Nonton PSMS lah gitu kan. Cari hobi kegiatan cuman seneng ya. Iya, seneng gitu. Ada alat, ya udah kita kerjain aja lah gitu. Di situ ngelihat dari situ baru 2014 itulah ngelihat bahwasanya aku waktu itu 2014 kan divisi utama di Medan tuh banyak, ada PS Sparta, ada Produta, ada PSMS, ada 3 tim. Bintang Jaya satu lagi. Ada Bintang Jaya, jadi ada 4 tim. Jadi maksudnya ketika aku 4-4-nya itu aku pernah record dan aku upload. Di situ aku ngeliat ada perbandingan bahwasanya jumlah penonton untuk PSMS itu lebih besar ketimbang dari 3 tim. Artinya kalau secara masa digital, jumlah viewer ya PSMS ini ada gitu. Ada masanya gitu. Ada apa? Jumlahnya lebih besar. Gitu sih. Oh ya? Nah, kalau aku basic sebenarnya aku bukan dari seni-senian sebetulnya. Nggak ada ya? Ekonomi manajemen. Tapi memang ya itulah, adalah sedikit aja. Bisa begitu mau wisuda waktu itu kan bingung nih mau ngapain kan, cari kerja juga masih proses lah ibaratnya. Itulah mulai gambar. Pertama itu waktu lawan Arema atau Persib duluan itu waktu tahun 2017 tuh ada Uji coba ya. Uji coba. Iya. Nah, Arema kok salah. Awal-awal gambar upload di akun pribadi. Ada salah satu adminnya media PSMS. Tulang kita bilang bagus nih, buat aja. Disitulah awal mula aku buat. Tapi memang kalau basic nggak ada basic yang gambar gimana kali nggak ada. Berarti memang berdua berangkatnya dari hobi ya? Iya, Hobi. betul. Yang satu interest sama gambar. Memang kau dari sekolah-sekolah ada gambar-gambar juga? Sebetulnya dibilang gambar-gambar juga ya biasa aja sih, kayak ya anak-anak bocah lah, lomba-lomba mewarnai gitu aja.
Bukan gambar rumah tangga kan? Enggak. Gambar ya. Gambar. Gambar gue ya. Gambar. Contekap. Nah, jadi tadi si Reja start kontennya 2017. Iya. Itu kalau kita start tuh kan pasti ada kayak sarananya, prasarana, gear dan lain-lain. Iya. Gimana kalian ngadakannya? Kalau aku, Bang Furkon tahu kali lah waktu itu ya kan. Iya. Waktu di kebun bunga kita kan ada Iya. buat ya mesti pakai pulpen, Bang. Awal ya. Nah, mesti Awalnya. manual, mesti pakai kertas dan bukan scan gitu hasilnya, foto. Foto baru masuk Photoshop. Oh gitu. Iyalah, Baru dijernihin gitu. baru diedit-edit, kasih warna apa segala macam. Oh berarti gambarnya gambar fisik dulu ya, Iyalah, manual lah itu yang ada. manual dulu ya. Tetap ada sisi tradisional ya Mas ya. Pasti. Kalau sekarang? Sekarang udah pakai tablet. Udah ada duitnya pak? Iya. Sedikit. Berapa tahun mulai udah punya itu? Berapa tahun dari apa? Nggak sampai setahun. Oh, cepet berarti. Cepet ya? Cepet ya. Nggak sampai setahun ya? Banyak duitnya dia pak? Iya, itu makanya. Nambung lah. Kalau bapak pak, gear pak? Gear memang sebagian besar memang pribadi ya. Karena juga selain memang kebutuhan untuk pekerjaan itu memang di kuliah juga perkuliahan juga kita perlu waktu itu kayak kamera apa segala macam memang udah ada gitu. Nah, pribadi lah kebanyakan. Nah, berarti kalian kan udah start nih kan? 2017 si Kinan komik ya? Ya, dulu namanya komik PSMS. Komik PSMS dulu. Awal-awalnya komik PSMS baru dikuatin nih ya. Iya. Nah, setelah jalan nih, kan gitu. Pasti kan lihat insight kan? Yalah. Insight-nya bagus nih kan gitu. Oh, rupanya saya nggak ada kan gitu. Jadi berdasarkan insight itu kalian macam mana buat inovasinya untuk ke depan nih? Oh, biar progresnya ada nih, kontenku nih ada nih progresnya gitu. Jadi gimana kalian lihat si insight pertama kali di awal-awal kalian bangun, terus untuk si kedepannya gimana kalian bikin, ada apakah ada programnya yang kalian setting sendiri atau gimana gitu? Kalau kayak aku gitu kan, komik PSMS kebetulan memang nggak ada saingan, Bang. Nggak ada ya? Nggak ada insight, jadi langsung oke nih. Oke, tinggal kayak mana dimatengin aja sebenarnya. Tapi memang dari awal itu memang oke sih, responnya tuh oke lah, makanya bisa bertahan sampai sekarang juga kan. Tapi penting ya, insight itu penting ya? Penting lah, wajib. Dan memang ada ya itu tadi, misalnya respon udah oke nih kan, ya gimana supaya mempertahankan insight itu tetap bagus kan. Itulah ya, berkembang dari gear, dari ya model gambarnya juga kan. Kalau dilihat tuh dari postingan awal aku itu nggak ada kehapus tuh, adalah perubahannya pasti untuk ke arah yang lebih oke. Berarti progres dari kualitas si konten itu Iya. kawan-kawan bisa lihat lah dari awal ya? Pastilah. Bang Furkon nih. Kalau aku apa ya? Ya, Mungkin kan ada evaluasi juga dari Iya, Instagram. ya. Memang ada beberapa kita ngelihat pastilah kalau kayak permintaan teman-teman di internet, mereka pengen itu beberapa mungkin itu yang lebih dominan untuk dikerjain gitu. Mereka kata yang ini ada juga beberapa mungkin konsep dari kita yang memang betul-betul kita kerjain, dan ada memang yang udah terprogram dan tersusun gitu, bakal buat ini buat itu juga ngelihat media-media klub lain gitu kan, media-media fans lain, klub-klub lain di Indonesia gitu. Lihat lah gimana Iya, mereka mainnya iya, gitu ya. juga trennya seperti apa gitu, kita perhatiin itu juga. Nah makanya tuh Pak, kan Pak Purkon tadi udah mention tuh real trend kan. Karena minggu lalu aku lihat si Persis Solo kan, Ya, ya. dia launch aplikasi Pak. Oh iya, bagus ya. Ini Keren ya. keren ya. Jadi setelah mereka diakuisisi sama si pemilik baru, di Desember mereka udah launch aplikasi kan, Persis Solo, aplikasi Persis Solo. Penasaran Pak? Aku download, buka lah kan, walaupun suguhan. Jadi aku ngelihat Pak, gimana mereka menginkubasi, jadi kan prosesnya ternyata cepet. Ya. Jadi tren tuh memang kebutuhan jadinya kan Pak. Ya.
Nah, ini dia Pak, Kinantan TV kan berjalan kan awalnya independen kan? Iya. Baru ada tawaran Iya. media officer. Heeh. Itu Pak, macam mana kok bisa berangkatnya si Kinantan TV jadi media officer-nya si PSMS gitu Iya. Pak? Ya, itulah hasil buah jilatan dari Pak ya. Gila ya? Enggak. Jadi sebenarnya waktu itu kita memang sering di kebun bunga gitu kan. Oh gitu Nah, ya? memang lagi sering liputan di kebun bunga dan memang ada obrolan manajemen lah gitu ke arah sana. Dilihat. Iya, dia Waktu Kinantan TV ada aktivitas dilihat ya, nih. dilihat. Ternyata mereka udah punya akun gitu. Oh. Ada akun itu memang udah ada punya mereka, cuman nggak ada yang support konten kan gitu. Jadi 2017 itu ya tetap udah ada obrolan gitu. Udah ada obrolan baru kemudian kami yang betul-betul ngerjain full itu adalah di 2018 waktu Liga 1. Nah, Liga 1. Iya. Memang sebelum itu juga sebelum untuk ngerjain itu kami pitching dulu kan gitu. Apa aja sih yang mau dikerjain gitu. Maksudnya kami ngasih Deck lah, ada decknya, deck ya. ada Kami ada decknya. presentasi sama ketua-ketua itu. Ini bakal kayak gini, gini. Ya udah, kita kerjain nih 2018 itu ya udah. MO tetap ada sih MO gitu. Maksudnya MO model lama yang untuk nyuplai berita Tetap ada ya? Ya tetap ada. Cuman untuk yang aku dulu kemarin tuh lebih fokus untuk ngerjain yang konten sosial medianya gitu. Ngedevelop sosial media. Iya, mulai dari Instagram kemarin tuh terakhir website juga ada kan. Website ada Sekarang mana Ustaz? Facebook nggak dibayar. Udah Domain ya? Domainnya nggak dibayar ya? Wah, salah aku pernah buka kemarin tahu web jadi berita-berita gitu lah. Oh, berarti ini ada yang ngambil nih. Ada yang ngambil lah. Iya, ada yang ngambil. Dijual. Ini udah dipakai orang. Berarti kan Pak, si Kinantan TV itu ada di media officernya PSMS itu kan 2018 yang memang fokusnya waktu kita di Liga 1 kan. Iya, Berarti itu Pak waktu Kinantan TV awal-awalnya gerilya tuh kan. 2017 yang kita Liga 2 runner up kan. Ya, runner up. Aku tahu kali itu kan Pak. Ya. Berarti Bapak tuh untuk berangkat dan buat live streaming itu biar kawan-kawan memudahkan PSMS main di Batam, Ya. PSMS main di waktu 8 besar kan Ya. gitu. Berarti itu Pak swadaya? Campur sih, swadaya sendiri juga ada. Gitu. Ada ya? Ada beberapa match yang kita memang pakai dana sendiri gitu kan. Ada juga yang beberapa disupport sama manajemen waktu itu. Kita minta bantuan. Ada bantuan lah Ya, Pak. Ya. tapi kita yang minta gitu, memang kami minta gitu. Sambutannya bagus. Naik turun lah gitu. Ada ya? Ya makanya ketika nggak ada ya udah nih duit sendiri gitu kan. Ketika nggak ada ya dipalar-palari lah sampai jalan darat kita naik truk tentara gitu ya. Ya udah, kayak mana sampai dulu gitu aja sih waktu itu. Berarti karena memang insight tadi ya, kebutuhan kawan-kawan Iya. ternyata oh, Bang macam mana nih kalau ada Ya, ini ternyata udah gitu mulai ya. kayak gitu. Ya itu juga aku nggak nyangka juga bakal segawat itu ternyata responnya gitu. Karena kapan lagi nih live gitu kan. Nah, berarti 2017 Kinantan TV coba gerilya sendiri dan beberapa ada subsidi lah kan Iya, seperti itu. subsidi. Nah, baru kan Pak fokus nih waktu di Liga 1 tuh si Kinantan TV kan media officer. Iya. Nah, tadi Bapak bilang si Kinantan TV fokus ngedevelop sosial medianya, YouTube, iya. Instagram dan lain-lain lah ya. Ada webnya juga. Nah, dari sana tuh Pak sebagai tim lah ya, sebagai tim Kinantan TV itu jalannya itu Pak by program Kinantan sendiri atau ada memang brief dari manajemen internal gitu Pak. Oh iya. Jadi kita maksud awal ini biar kita tahu ternyata kalau ada brief dari manajemen internal berarti bapak-bapak sebagai pengurus udah sedikit Paham, melek ya gitu. Gimana tuh Pak proses produksinya lah? Iya. Sebagian besar sih memang ide dari kami sih gitu. Kalian atur aja lah gitu ya. Sebagian besar, tapi kecuali nanti misalnya ada semacam emergency isu lah gitu ya kan, isu-isu darurat yang mulai bersebaran di internet itu, nah itu mungkin baru manajemen peduli dengan itu gitu. Ketika misalnya misalnya kayak yang urgent tuh misalnya kayak pencoretan pemain yang gitu-gitu. Nah itulah mungkin yang memang betul-betul manajemen tuh punya atensi di situ gitu. Cuman kalau secara ide kreatif kalau
Kayaknya mereka nggak, itu full kebanyakan dari kami sih gitu. Berarti memang dari internal tim Kinantan Iya, TV ya. kecuali emang ada isu besar gitu kan, isu besar, kayak pencoretan pemain, pencoretan pelatih, isu transfer pemain apa gitu-gitu. Itu karena memang manajemen percaya 100% sama kalian. Apa nggak atau ngerti? memang manajemennya nggak paham gitu, atur aja lah. Ya kalau soal ide kreatif kayak memang nggak ada, nggak paham. ya memang nggak ada ini. Masih tradisional. Iya, Ya? itulah sesuai eranya. Eranya ya. Iya. Karena kan Pak, kalau misalnya bicara industri kan pentingnya marketing komunikasi tadi Ya, kan penting kan. Pastilah. Ya. Karena kan kalau ada memang yang berpikir konsep untuk untuk digital nih kita komunikasi marketingnya seperti itu baru ke tim MO tadi kan gitu. Ya. Dan contoh si Kinantan TV di Liga 1 2018 Ya. dan ternyata jalannya dari ide, konsep dan yang lain-lain itu dibangun sama itu aku baru tahu tuh. Ya. Jadi berarti kita improvisasi sendiri aja Pak ya? Iya. Kita Kebetulan ini. improve-nya Kecuali bagus memang sih. porsinya gini, kecuali memang ya itu tadi misalnya kayak hal-hal penting yang kayak pencoretan pemain itu kan memang kayak gini lah, kita masing-masing itu ada departemen lah misalnya gitu, walaupun nggak ada secara tertulis tapi kayak divisi sports gitu ya, ada sports itu misalnya ya tim pelatih, tim pemain, asisten, itulah yang mereka berada di lapangan gitu, ada nanti orang manajemen. Kalau kami kan kebetulan memang hanya ngurus media gitu kan, ya udah memang perlu komunikasi lagi nih soal pemain-pemain yang akan masuk, pemain-pemain yang akan keluar. Nah itu yang memang betul-betul ada campur tangan di mereka. Cuman kalau pengerjaan secara kreatif ya memang full di kami gitu, banyak dari kami. Berarti fokusnya mereka teknikal lah. Iya teknikal betul itu. Teknikal untuk jalannya tim Iya. berkompetisi kan gitu. Iya. Nah itu Pak. Jadi sebenarnya pengennya kawan-kawan itu kalau misalnya itu di si sektor ini Serius sih. kita lobang yang kita dalemin lagi, sebenarnya kan secara as a brand nih PSMS value-nya naik kan gitu kan. Iya. Kalau ini benar nih kan gitu. Ini kita kalau untuk contoh lah Instagram aja mungkin akun official tuh 3 atau berapa gitu ya kan. Ada berapa Sampai ya, yang ada banyak. jalan sekarang kan gitu. Iya. Nah, kita ngelihatnya itu kita yang yang awam ngelihatnya yang mana yang benar kan gitu. Iya. Cuman ternyata bukan gak ada yang salah. Yang ini timnya beda, ini timnya beda gitu ya. Jadi salahnya di mana tuh? Salahnya enggak, kalau awak dapatnya tadi gak ada yang salah aja, tapi eranya ini belum ada sih sebenarnya yang ada di dalam nih. Secara komunikasi kita udah di ranah ini gitu. Karena kan kalau kita lihat di 2018 sendiri si teman-teman dari Kinantan TV tadi kan coba improvisasi sendiri aja. Kan gitu. Mereka lebih fokus ke teknikal. Sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi ya mudah-mudahan ada orang yang kompetensinya ada di sana, mungkin itu bisa lebih benar. Iya, iya. Kalau menurut awak kan gitu. Iyalah. Kayak Reja lah kan. Dari Sikinan dari Komik komik PSMS ke Sikinan. Nah. Berarti kan itu kan ada evaluasi kan Pasti. secara ini. Nah, itu macam mana tuh kok bisa lah kok bisa berubah tuh kan. Yang beberapa yang mengikuti yang udah lama kan pasti tanda tanya juga aja. Coba gimana tuh kok bisa transformasi dari komik PSMS ke Sikinan? Karena ya itu tadi, kita kan mikir juga ini mau kemana dibawa nih arahnya nih, arah si akun ini tadi kan. Kalau aku ngeliat, kalau aku bertahan di komik PSMS itu kayaknya pertama itu mesti terlalu luas, ya kan? Komik PSMS gitu kan. Iya. Terus kayak kurang aja gitu brandingnya gitu, kurang enak aja gitu. Nah karena si Kinan ini juga udah mulai naik kan, jadi aku mau kemana ngedevelop si IP itu biar bisa lebih bagus lah brandingnya gitu. Karena kalau si Kinan gitu kan udah dia bisa bebas ngerjain apa aja gitu, nggak cuma di PSMS gitu. IP ya. IP. Oh, IP Pak, ngomongnya IP dia. Iyalah. IP itu apa? Intellectual property. Oh iya 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 iya. Jadi memang IP intellectual property Hak itu kekayaan intelektual gitu. Iya, itu
dia udah kesana Pak. Jadi kan nggak salah Pak milih desainer logo kemarin dia. Betul. Siap. Ini untuk menghindari sengketa tadi ya. Iya. Jadi siap. Jadi si komik PSMS yang awalnya dibangun tadi, jadi dia lebih fokus dan kalau si Kinan bisa lebih luas gitu ya. Bisa lebih luas. Ya memang dampak negatifnya pertama dari sisi si pencarian Heeh. jadi berkurang. Karena kan orang misalnya orang awam nyari PSMS. Kalau nyari PSMS, komik PSMS harusnya bisa masuk dan di jajaran pencari Ya, betul. Keywordnya ya gitu. Keywordnya kalau Oke. pindah ke si Kinan kan memang berkurang. Tapi memang itu tadi perhitungannya nggak cuma dari segi gimana datengin traffic untuk PSMS saja, gimana meluaskan si pasarnya tadi kan biar brandingnya lebih oke. Jadi nggak cuma si PSMS saja yang dibahas. Tapi memang tetap fokusnya PSMS sampai sekarang. Karena Pak kalau pre-match syndrome, awak nunggu postingan dia Pak. Oh ya, manas-manas sih gitu ya. Iya, karena nggak Kumpul ada lawan. yang lain gitu. Iya, kumpul lawan. Kalau kita lihat Pak digital sekarang, Bapak lihatlah Iya. akun yang di Liga 1 kan. Iya. Ada yang ngalahin tutorial gitu-gitu. Iya, maksudnya gimmick-gimmick itu kan. Gimmick-gimmick itu Iya, kan. seru-seru. Jadi cywarnya udah cywar digital kan. Iya, betul. Dan bahkan sampai sekarang kalau dulu tuh masih ini ngasih umpan udah gitu nggak ada yang nampung. Kalau sekarang udah bisa tektokan. Udah mulai ada yang nyambar ya. Mulai ada yang nyambar tuh ya. Oh. Kayak di pelakunya tuh di Riau kan udah ada tuh. Iya. Oh ya. Di Semen Padang ada Arema dulu. Oh ya, Persija, tim-tim lain gitu tim ya. lain. Nah jadi lebih seru dia harusnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar ada foto, ada info, apa Ribut, maki-makian ya. maki-makian di komen. Iya, gitu. iya. Cuman kayak mana kita nunjukkan ini nih apaku gitu. Tim mana yang belum ada komiknya kira-kira? Banyak sih. Banyak ya. Liga 1, Liga 2 pun banyak. Banyak ya. Biasanya bisa kita bikin market baru nih. Bisa. Bisa komik apa gitu. Komik tiga naga. Tiga naga bisa. Walaupun nggak ada fansnya kan gitu ya. Ada. Ada. fansnya ya. Nagamania enggak? Nagamania. Nagamania. Jadi cywarnya tadi dari karya lah ya. Iyalah, Sering tuh ya balas-balasan ya. sering bang. Kalau yang udah jalan sering balas-balasan tuh ya. Jadi seru kan? Jadi Pak, dari 2017 si Kinan dari komik ke Kinan tadi 2017 juga mulai ya kan. Berarti Pak yang dikerjakan kan pasti ada yang lihat nih kan gitu. Ada. Kayak awak juga ngelihat dan beberapa yang butuh segmen orang bapak-bapak kan pasti ada juga yang lihat. Jadi berjalannya itu yang kalian kerjakan tuh ada cuannya nggak? Bohong kalau bilang nggak ada ya. Iya. Harus ada lah. Kok Ada. ngapain kerja? Bohong kalau bilang nggak ada. Kok ngapain kerja ya? Ada cuannya Pak? Ada. Kalau di developnya tuh bener. Ya tetap harus ada, aku bilang. Kalau mau bikin sesuatu itu pun maksudnya kita harus pikirin juga bisnisnya kayak mana kan. Kok ngapain? Kok bukan seniman gitu kan. Model bisnisnya ada. Iya, maksudnya yang seniman sekalipun ya kalau aku nggak pikirin bisnisnya, buat apa aku kerjain gitu? Ya, terus kan hidup kita butuh makan gitu. Oh kan. iyalah. Itu sih kalau aku bilang. Pasti ada. Pasti Berarti ada. ibaratnya si cuan ini tadi untuk mendandangi konten kita lah. Gitu. Iya. Ya, minimal bisa untuk biaya produksi. Ya, nutupin. Itulah. Gear misalnya gear setahun, misalnya cicil setahun gitu. Paling enggak Bang yang Furkon ini kan gearnya luar biasa. paling enggak kan nutupi cicilan. Percuma ada home credit. Pinjol apa segala macam. Ya itu maksudnya, maksudnya harus nutupi paling enggak setahun 2 tahun lah, kita harus bisa prediksi itu gitu, harus bisa punya target gitu. Paling enggak alat-alat kita nutupin lah gitu. Tapi kalau abang lihat sekarang, akun-akun sekarang juga kayaknya nggak ada lagi sih, nggak ada sponsor. Ada ya. Iya, Tanpa minimal followers, kayaknya mereka udah bersponsor semua. Iya. Keren juga sih. Walaupun Jadi- sponsornya ada yang aneh-aneh. Si Kinan lah Nah, udah jalan 4 tahun ya. iya. Yang datang untuk kita bisa memanage si income itu tadi tuh rata-rata dari kolaborasi brand atau ngelola merchandise tuh gimana dari Kinan lah nih? Kalau Kinan ya pertama memang dari merchandise itu udah pasti merchandise, terus Merchandise. kolaborasi juga beberapa udah kemarin sempet jalan. Ya itu memang untuk merchandise juga sama ya sponsor-sponsor lah. Jadi si Kinan ini dapat peluang lah, peluang kerjasama pertama tuh datangnya dari mana aja?
di luar dari merchandise? Oke. Sebetulnya awal-awal itu kayak minta support sih sama abang-abangan gitulah. Belum bicara cuan ini, support kayak awal-awal tuh yang support kita ya termasuk Kinantan TV juga yang bantu support kan. Terus ada kayak dari Telkom Medan sempat support juga kita. Kayak gitu kayak misalnya nih ada kuis nih. Support mereka kasih hadiah, kita kembangin jalan. Nah, makin kesini bukan kita lagi yang minta, tapi orang yang datang ke kita gitu. Ini kita ada hadiah nih, bisa bagiin gitu. Ya selebihnya juga belakangan ini juga banyak juga sebenarnya tawaran untuk collab. Cuman belum sempat ngerjainnya. Rumah judi gitu ya? Hah? Rumah judi gitu Enggak ya? lah, itu kita nggak terima. Ada yang nawarin akun itu nggak? Aku beli aja akunnya. Ada bang? Ada ya? Ada ya? Ada. Oh, ternyata ada sampai kayak gitu ya kan? Ada. Ngeri ya value-nya? Iya. Ya nggak tahu lah ya. Bisa DP mobil nggak kira-kira angkanya? Enggak lah. Enggak ya? Kalau Kinantan TV Pak? Kami dulu sebenarnya subsidi silang sih. Maksudnya kalau memang secara brand-brand kerjasama gitu nggak banyak, tapi masalah di luar itu gitu. Kayak misalnya kan kita punya dibilang PH nggak juga sih. Iya. Kayak ngerjain video event, video profile, dokumentasi apa segala macam. Nah dari situ penghasilan dari situ yang buat ngebantu operasional kita di Kinantan TV, Nutup ya. tuh bang, nutup. ke apa? Nutup sih sebenarnya untuk sekedar itu aja. Karena malah lebih itu karena kalau kemarin tuh belum pede buat jualan gitu. Maksudnya jualan dari Kinantan TV karena angkanya masih kecil gitu kan. Ya insight-nya juga nggak terlalu inilah kan, belum terlalu besar dan kami pun nggak tergambar pada saat itu kayak mana ini ngelihat dia ya biasanya kayak posting red card-nya lah gitu. Nah, red card-nya. Red card posting itu misalnya kita belum tahu waktu itu di range berapa. Nanti takutnya kita pasang kemahalan atau apa. Karena basicnya juga kan media fans kan gitu. Makanya itu lebih ke subsidi silang sebenarnya dari pekerjaan-pekerjaan di luar itu. Kolaborasi lah. Iya. Jadi Pak, dari yang Bapak kerjakan lah, YouTube jalan masih? YouTube saat ini aku stop dulu. Stop dulu ya? Stop dulu. Nah, lagi fokus yang lain gitu. Berarti lebih besar cuannya aja. Tahlilan online. Tahlilan online. Berarti lebih besar cuannya. Kalau YouTube misalnya kalaupun penghasilan kan tahu sendiri maksudnya ya yang ngatur itu kan Google gitu ya. Yang ngatur itu mereka yang ngatur kan. Kalau udah sekelas Raffi Ahmad baru cuan. Ya? Iya, itu baru. Itu baru terasa nutup kayak. Bukan nutup lagi bang. Iya. Udah bisa hire karyawan kayaknya. Nah, berarti kan tadi di 2018 Kinantan TV ini kan udah jalan lah sebagai media officer, ada di dalam kan gitu. Terus si Kinan kita lihat juga kan konsisten. Nah, selama ini konsisten kan gitu. Karena itu yang berat kan Pak. Ya. 2 tahun aja kita untuk konsisten itu kan berat kan gitu. Kayak Pak, Medan fans saja Pak. Bukan nggak mau konsisten, kapan awak mau, awak buat gitu, kayak gini kan. Sekarang kayak sekinan gitu sih. Nah gitu ya. Kapan awak mau kayak gini Pak kan FDWK. FDWK kebetulan sering duduk juga di Kirana kan, di Pon Kirana tempatnya awak pon. Minggu pagi ngapain kan gitu. Ini kopian ya. Nah, ngapain kan? Ya udahlah. Daripada nggak ada kerjaan, kita bikin aja lah forum diskusi warung kopi gitu. Bahasnya apa ya? Bahasnya balik-balik lagi kan gitu. Apa yang kita senengin kan gitu. Nah, dari konsistensi kalian lah kan gitu udah jalan nih kan Pak. Kira-kira kita coba gali si lobang ini lebih dalam. Kita fokusnya si kalau kata bahasa kerennya kan ekonomi digital. Iya, ya. Kalian udah cukup konsisten dan melihat hari ini gitu kan. Melihat hari ini bukan nggak ada tapi ada jalan. Kan gitu si PSMS udah ada media officernya yang jalani gitu. Nah, secara konsep kalian berpikir konsep nih Pak. Kita kan berpikir konsep. Dari si digital ini nih untuk PSMS. Pasti kan kayak ini seru nih kalau kayak gini. Ada nggak kira-kira konsep kalau misalnya kalau kita nih melihat harusnya nih kayak gini nih gitu. Bukan kita ngajari tapi coba kasih saran lah kan gitu.
dari Reja lah lu, dari Reja lu. Aku Secara dulu. konsep lah aja. Ya sebenarnya ya bukan apa sih, maksudnya sekarang itu apa ya, PSMS ini jalan ini kan udah terbuka gitu kan, udah terbuka nih misalnya untuk ke arah digital, untuk kayak mana jualannya lah ibaratnya gitu kan. Cuman ya kayak belum mateng aja gitu, kayak misalnya di YouTube itu bisa kita manfaatin banyak loh kan, nggak cuman tanya jawab sama manajer, tanya jawab sama pemain, atau ya konten-konten ringan juga supporter pasti butuh ya kan gitu. Terus itu pertama YouTube, kedua juga mungkin ada kepikiran gitu ya kan, PSMS tuh masuk ke NFT gitu ya kan. Gimana tuh? Ada ininya mungkin ya. Nah, Koin token, nah, Bitcoinnya buat- juga ya, ada blockchain buat- gitu. Keren Ada di market gitu ya. kan, keren gitu ya. Itu kayak mana konsep NFT itu gimana? Ya, Pekerja seni nih gimana? iya, aku juga nggak paham kali sih. Cuman ya NFT kayaknya, ya banyak lah. Nggak cuma stiker, video, tweet juga bisa kok masuk NFT. Yang penting apa aja sebenarnya bisa masuk NFT, asal ya itu tadi di kerjaan itu serius. Karena di situ peluangnya tuh oke nih. Ini Mark Zuckerberg aja udah buat metaverse, masa kita nggak usah kan ke situ, store aja nggak punya gitu ya. Store ya. Nah, tadi Nggak usah itu digital dulu lah tadi kayaknya. Pak, karena kan aku coba, karena kan kita nih kan Pak industri sepak bola kita kan. Coba karena utamanya kita tuh kan tetap sport, olahraga kan gitu. Yalah. Tetap olahraga. Wih, muak. Wih. Paten kali yang nganter. Luar biasa. Thank you, Ini thank you. siapa nih biar di mention nanti? Ergon, nah, Ergon. Jadi bukan endorse ya. Endorse ya. Donasi Donasi ya. Pak. Korban bencana. Gunung Semeru. Korban bencana. Kita bisa ya. Ini Pak, NFT tadi tuh, aku penasaran tuh. Karena kan kita harus cari relasinya nih Pak. Ya. Kita harus cari relasinya kayak mana kita, kayak dibilang Reja tadi, Bang, bisa aja sih secara pendekatan untuk si PSMS main di NFT. Nah, konsepnya itu gimana aja? Abang belum tektok nih. Konsep si NFT itu gimana gitu? Ya NFT itu kan sebenarnya kayak lapak gitu kan. Lapak jualan gitu ibaratnya. Jadi apa aja bisa kita jual di situ sebenarnya. Selama itu berbentuk digital gitu. Selama itu ya digital gitu, dan itu dia ada kayak sertifikatnya gitu. Oh. Kayak hak milik gitu. Jadi ini jual nih. Ini jadi hak milik kita nih. Cuman aku yang masih belum paham kan, si logo ini kan dia bukan logo PSMS lah contoh. Itu kan dia bukan milik Pribadi. PT atau pribadi gitu Heritage. kan. Nah, Heritage. dia Keputusan pengadilan tuh heritage jadi. ya. Nah, kalau heritage itu sih aku belum paham sih kayak mana haknya itu, apakah karena heritage nih punya Medan atau Sumut gitu ya. Berarti semua orang yang berKTP Sumut memilikinya gitu. Iya, dia heritage ini dia warisan dia. Warisan. Nah. Jatuhnya umum lah memang. Umum. Kalau itu dimanfaatkan untuk komersil gimana? Kalau itu dimanfaatkan komersil, selagi dia income-nya itu apa nih ya, si logo dia berdasarkan keputusan kemarin sengketa logo, dia kan bentuknya heritage. Selagi dia base komersil income-nya itu untuk ke PSMS sendiri, untuk pembinaan, untuk jalannya kompetisi, si income dari si logo itu tadi sih, kalau dari aku sih sah-sah aja Pak. Kalau dari Bapak lah, kalau itu dicoba dieksplorasi dengan benar, marketnya itu udah tahu kan, tanpa kita campaign, oh ini PSMS, ngelihat logonya aja Orang udah tahu. mereka udah tahu kan gitu kan Pak. Mungkin sah aja Pak ya, kalau si income itu tadi, subsidi silangnya itu untuk Nah, itu tadi si PSMS ini kayaknya belum ada yang fokus ngurus ke arah situ gitu ya kan. Makanya tadi Pak, dari based on experience-nya Kinantan TV aja kita udah bisa lihat 2018 Kinantan TV itu ngedevelop sosial medianya aja, dia kan
coba improvisasi sendiri aja, nggak ada yang memang yang nggak yang gitu. deliver dari dalam tuh nggak ada gitu, apalagi ke NFT tadi kan gitu. Mungkin ya 3 kali naik angkot lagi lah, cuman kan Masih jauh lah bang. masih jauh kan, mungkin kan ada lah di tahap awal Kalau- kita. Abang tahu tuh apa? Sorry potong. Persita. Itu mereka makin oke loh. Mereka collab sama brand clothing Thanks Insomnia. Mereka produksi merchandise, jaket, kaos gitu-gitu. Nah, harusnya gitu kan bisa dikembangin sampai SMS gitu ya. Kalau kolaborasi seperti itu ya bukan bagus lagi sebenarnya kan Pak. Iya, tapi kan yang kayak gitu kan sebenarnya strategi aja sih sebenarnya. Iya. Strategi kayak mana kita nge-grab market baru nih gitu. Ya nggak mungkin kan kita tim itu nggak upscale gitu kan, nggak ngambil market baru gitu, itu harus ada gitu kan. Cuman ya itu kayak cara dibilang sih aja itu cuma strategi aja gimana bisa merambah ke market baru. Tapi emang sebenarnya kalau aku ngelihatnya, kalaupun digital ini tetap harus memudahkan fans. Mereka itu harus memudahkan kayak website, Informasi kan? Termasuk informasi apapun itu. Maksudnya semua orang itu bisa mengakses dengan satu di genggaman aja gitu. Iyalah. Dengan handphone itu, mau itu beli tiket, mau itu beli merchandise, mau itu pembayaran tiket atau apa segala macam, semua itu bisa di handphone, dari handphone. Itulah paling contoh paling mudahnya gitu. Bukan nggak mungkin gitu, cuma peluang itu ada gitu. Cuman ya itu tadi, mungkin ada orang yang harus betul-betul yang bisa memikirkan dari hulunya gitu kan. Mulai dari planning, ini bagaimana, baru nanti jadi satu produk yang jadi gitu. Jangan sampai nanti udah jadi malah nanti itu menyulitkan gitu. Menyulitkan gitu. Kita menyulitkan maksudnya dalam artian si barang ini belum siap gitu ternyata. Misalnya kayak bilang lah website itu kan ada server misalnya atas segala macam, punya batas akses gitu misalnya. Ya mungkin sekali kayak jangan sampai kayak website CPNS lah gitu. Udah tahu orang itu yang akses rame, cuman kok nggak disiapin sih untuk bisa menampung itu gitu. Gitu artinya memang perlu persiapan dari hulu dulu gitu. Ada planning ini kira-kira prediksi berapa sih misalnya orang apa untuk bisa akses untuk paling rentan tuh kan misalnya untuk yang berhubungan dengan pembayaran gitu kan. Karena ada uang orang di situ gitu. Itu yang harus contoh aja tuh, contoh yang harus memang betul-betul disiapin gitu. Jangan sampai menyulitkan si pengguna gitu. Jadi tadi makasih nih ya kawan-kawan, ada Pohan, ada Tepen dari Semrenget ya, dari Pohan ada PSMA ya, Johor ya. Iya. Ada Mas Ardi yang jauh-jauh dari Serge ya. Ada Papi ya, Papi Burger ya. Semrenget Perjuangan. Ada Mas Agus dari Solo. Samber nyawa ya Mas ya. Sampai mana tadi Bibi? Sampai mana tadi? Sebelum apa tadi? Oh. Jadi Pak, Pak Purkon nih lah. Berdasarkan kalau technical produksi, kalau kita outputnya video kan gitu. Pak Purkon kan tahu nih secara teknikal. Mungkin Bapak punya konsep nih Pak. Pak, kita untuk main misalnya streaming di sini Pak. Kalau kita bikin platform baru, aksesnya itu kita bisa berbayar di sana. Itu ada peluang Pak di sana. Mungkin Bapak punya konsep Pak, gimana Pak? Iya, memang itu juga aku pelajari memang. Maksudnya ya kan. Yang aku pelajari memang baru pelajari ya, maksudnya sering melihat juga dengan tim-tim lain gitu ya. Ya salah satu ladang juga lah gitu ya. Salah satu ladang juga untuk bisa nyari income lah dari kalau video, apalagi dengan platform ini sekarang yang udah mulai bertebaran gitu kan, lebih mudah lah juga sekarang. Misalnya orang untuk mungkin kita kesulitan dengan membangun sebuah platform yang berbayar, misalnya kayak PSMS ada in-house sendiri, pengen punya platform video kayak video.com, Maxstream apa segala macam, mungkin itu kesulitan. Ya sekarang platform yang swasta itu juga ada gitu, dan mereka membuka yang aku tahu ya, maksudnya mereka membuka
peluang itu membuka peluang untuk Kerjasama. kerjasama dengan tim-tim gitu. Kayak contoh aja kayak video.com aku lihat kemarin Liga 3 nya ditayangin. Ada di video.com dan live gitu kan. Itu Liga 3. Ya berarti ya dan kayak video.com itu juga kita bisa berbayar gitu kan. Ada Berbayar, Pak? ya, bisa berbayar kan. Masa ada pay per view gitu. Apakah nanti bisa pengganti tiket lah. Dan supporter juga mau bayar. Iya, Bayar. mau Bayar, kan? ya. Bayar. Aku bayar. Aku udah 2 kali selama kemarin main start Liga 2, Ya. aksesnya kita ke Karena video.com kita bayar. jatuhnya mau nggak mau kan. Iya. Aku udah Karena kita perpanjang 2 butuh. kali, butuh lah. Jadi Berarti 30.000 tuh kan? ya Sebulan. sebulan. Ya kalau kita bandingkan dengan tiket nonton ya 15.000. 15.000, 25.000 di calo kan gitu. Ya, itulah. Jadi maksudnya ya kau 25.000 90 menit gitu kan. Ya ini 30.000 kok sebulan dan dapat ya konten-konten yang lain kan ada seri A, ada apalagi kalau yang di video.com itu liga-liga lain, Liga 1 banyak gitu. Jadi memang kalau secara hitung-hitungan ya jauh lebih untung gitu. Maksudnya kita yang penonton jauh lebih murah biayanya, secara biaya gitu juga. Itu tadi. Nah, jadi Pak, kalau itu kan kita yang memang udah kerjasama dengan Badan Liga kan Pak? Ya. Yang platform-platform itu udah Badan Liga? Ya itu siar, MTech. MTech kan. Maksud aku nih Pak, kita ngembangi satu platform yang memang kita khusus eksplorasinya di PSMS. Kan kalau itu kan Selain pertandingan gitu. suguhannya itu kan Pak, suguhannya itu kan kita kan hanya di pertandingan, live pertandingan. Mungkin seperti itu tadi aku bilang, kita bisa launch satu produk apa, memang kalau udah bisa matang bisa ke platform kita gitu Pak. Jadi challenge-nya ini gini Pak, challenge-nya ini kita memungkinkan nggak kalau kita nge-build up satu platform sendiri untuk si PSMS sendiri. Contoh kayak Persis Solo mereka udah Website ya. launch si aplikasi kan seperti itu. Kita menunya itu bisa kita masukkan situ Pak. Iya. Nah prosesnya itu Pak, kalau untuk kita menuju ke sana tuh seberapa panjang dan mungkin nggak murah gitu Pak. Iya. Itu gimana menurut pandangan Pak Burkon? Ya kalau itu sangat memungkinkan ya sebenarnya gitu kan. Apalagi SDM kita pun kalau lokal sendiri kurasa ya Udah. mudah kali ya. Sana Jalan Tamrin aja bisa erat tuh kan kampusnya itu kan. Ya, banyak lah orang-orang IT Medan ini. Tapi itu tadi memang ya memang aku bilang persiapannya harus betul-betul matang gitu. Mulai yang dari awal ya gitu ya kan. Mulai dari hulu tadi. Ini kita harus punya jelas-jelas tujuannya ini untuk apa. Kita bikin ini untuk mau ngapain gitu. Cetak golnya untuk apa? Iya, apa gitu. nih tujuannya? Kalau memang sekedar muncul gitu aja, ya maksudnya ya malah bisa jadi bumerang kan gitu. Orang malah kecewa sama aksesnya. Jangan sampai ke arah situ gitu. Tapi bagaimana dengan hadirnya itu betul-betul bisa memanjakan publik gitu, bisa memanjakan fans dengan produk itu tadi gitu. Dengan segala memanjakannya kayak mana ya? Memang harus betul-betul siap gitu kan. Mulai dari perencanaannya, misalnya kayak memang nggak pas selama develop tuh pasti masih ada miss atau gagal tuh pasti ada gitu kan. Anggaplah itu beta kan gitu. Misalnya ya itulah prosesnya tadi gitu. Ada beta, ada apa ya itu tadi. Kemudian nanti naik ke tahapan mungkin setelah ada hadir dan itu baru nanti kita mulai pelan-pelan bisa masuk ke tahap berbayar gitu. Ya. Mulai ada konten-konten berbayar gitu kan. Tapi kayaknya kalau untuk ke arah sana kan kita nunggu manajemen punya kesadaran itu lama juga gitu. Ya kan? Nah, Kayak mana kalau misalnya kalau supporter yang buat gitu kira-kira gimana tuh? Kalau dari kita gitu misalnya. Nah, kalau aku bilang itu lebih seru sih sebenarnya. Kita nggak punya tekanan. gini aja. Kalau aku bilang kayak gitu, peluang itu ada. Nih ya, mungkin ada orang yang di sini punya duit gede, mau invest. Ini sangat-sangat peluang ya, karena kebetulan di sana juga nggak terlalu melek. Ya itu kan mau nunggu situ ya lama lah nanti lah bang, tunggu apa lagi kan. Tapi sebenarnya aku bilang nggak menutup kemungkinan gitu, pasti bisa gitu. Mungkin tinggal approach-nya kita aja. Kalau dari pengalaman kemarin memang kita cara pendekatan itu memang sangat-sangat penting. Apalagi ini beda era orangnya. Gitu. Iyalah, betul. Itu tadi memang harus ada mungkin ininya lah. Kayak mana caranya kayak batu keras kita kikis pelan-pelan ya. Pasti itu ada. Misalnya aku masih punya pengharapan yang cukup gede. Karena gini aja, pola pikirnya si baby boomer sama Gen Z Ya. kan beda. Kan gitu itu sih menurutnya. Jadi Pak,
maksudku gini Pak, jadi di FDWK ini kenapa kita coba eksplorasi si digital ini, karena kayak awak juga kan ngikutin Liverpool nih Pak. Ya, Jadi after match dia si Liverpool itu kan ada inside Anfield Inside gitu Anfield, kan, ya. atau dia ada trainingnya gitu. Ya. Aku tuh bisa ngelihat Pak, bisa ngelihat dan tahu ternyata di training campnya si Liverpool ini loh sponsornya ini. Nah di Ya, situ nih ya. pendekatannya itu di situ gitu. Jadi sebenarnya Pak yang bukan jualnya ya sebenarnya, dengan marketnya yang besar, pasti kan insight-nya juga bagus. Iya. Sebenarnya kalau kita nyusun decknya itu Pak, pitching-nya kan mudah, Iya, betul. kan gitu. Tapi gimana kita membangun si konsep ini tadi untuk kita bisa bergerak ke sana. Tadi kan kekhawatiran Reja, Bang, kayak mana kalau misalnya si supporter yang ngelola itu gitu. Nah, itu tadi kalau yang awak tangkap nih bukan awak nggak mau kalau dapat tawaran itu untuk mengelola itu bukan nggak mau, tapi kita secara frekuensi berpikir konsepnya ini harus tahu dulu. Pak Purkon bilang tadi, Pak ini secara hulu kita harus nyiapin server nih seperti ini. Nah itu pengen goalsnya kemana itu harus tahu dulu lah. Ya. Jangan yang penting ada. Iya. Nah, kalau yang sekarang kan yang penting ada. Ya. Ada Nah, kan Pak, gitu. siap. Tapi secara kualitas, secara trending, terus secara inovasi mungkin kita keluar masih jauh sama yang memang udah Settle lah. punya tim yang settle untuk eksplorasi di situ, teknikal di situ, pembinaan di situ, dan di luar lapangan dan di dalam lapangan tuh Udah oke ya. udah oke gitu sih Ja sebenarnya. Bukan siapa yang bakalan mengelola. Kan gitu. Setiap klub sepak bola yang main kan juga kan dikelola dalam satu kan, kita kan PT nih kan gitu. Itu bisa aja kayak Pak Purkon bilang tadi, kita kalau untuk talent digital itu ngedevelop itu bukan kekurangan talent untuk di sini aja gitu ya. Nah, mungkin ya si generasi baby boomer yang ada sekarang mungkin coba belajar lah. Iya. Coba belajar lah kan gitu. Nah, dari konsep tadi Pak, ini peluang nggak Pak si digital ini untuk alternatif income yang ibarat jangan sesak napas sekali lah kan gitu. Ya, untuk itu kan Pak. Ya, ya. Karena kita kan kontrak pemain dan yang lain-lain kan. Tapi nggak sesak lah kayaknya Mas. Gampang kali tukar-tukar pemain tuh gampang kok. Banyak Nggak duitnya ya? Nggak sesak lah. Banyak duitnya. Banyak duitnya. Ntar cabut, masuk keluar ya. Setengah masuk ya. Nggak masuk Mas ya. Nah, alternatif income. Gimana sih digital ekonomi ini bisa menjadi alternatif income? Karena kita lihat kan ini bisa jadi vehicle kendaraannya klub-klub yang udah di luar sana, bisa jadi alternatif income mereka gitu. Nah, Ya. kalau kita yang hari ini Pak, kira-kira satu digital dengan keadaan kita hari ini untuk si alternatif income tuh peluangnya besar nggak Pak? Untuk Besar kita kali, bisa mendandangi lah dapur utama untuk si ini gitu. Jadi ada yang di luar lapangan coba ngedevelop si digital ini, kira-kira untuk teknikal sesak napas bisa support gitu. Iya. Nah, gimana Pak menurut Bapak untuk si alternatif income ini gitu? Oh, kalau aku bilang bukan lagi peluang, tapi itu memang harus dilakukan sini. Apalagi kejadiannya nih kayak COVID ini kan. Ya, Kita nggak bisa nonton. betul. Kita nggak bisa nonton. Salah satu income tim itu adalah tiket, ya kan. Sedangkan kita tanpa penonton, ya nggak. Maksudnya kan janganlah cara-cara old school, panggil dinas ini apa itu. Itu kan. Oh, ya. Iya. Maksudnya, iya itu kan. Ya kalau bisa kita mulai pelan-pelan lah, kita tinggalkan cara-cara itu. Tapi itu yang paling gampang gula. Iya itu. Enggak, yang lain-lain itu juga gampang. Cuman kan nggak dimulai aja gitu kan. Yang lain-lain itu juga gampang sebenarnya ya. Apalagi kayak sekarang beberapa brand ya digital ini misalnya ya bisa jadi tempat aktivasinya brand-brand itu gitu ya. Ya dan lebih mudah gitu. Mungkin kita nggak tahu lah perbandingan angkanya antara orang aktivasi di offline dengan online, kita nggak tahu nih komparasi angkanya seberapa besar. Tapi kan ada alternatif gitu. Ada tempat baru gitu ya.
memang harusnya udah dilakukan dan itu bisa jadi bikin nggak cengap-cengap gitu kan. Asal YouTube gitu ya. Iya, paling nggak nutup uang aku sama pemain latihan lah. Kita juga nggak usah ngarep dari AdSense-nya juga, ngarep sponsor masuk kan Iya, bisa juga ya. maksudnya ya sponsor pun ngelihat, kalaupun mau masuk ngelihat aku masuk, aku Viewers ngasih, pasti dilihat. aku ngasih ini, aku ngasih itu, maksudnya terus aku dapat apa? Ya maksudnya brand kan mikirin itu gitu. Pastilah. Brand mikirin itu, mungkin nggak usah kita, kalau ini step aja ya mungkin, sebuah konsep lah, konsepnya mungkin stepnya nggak usah kita mikirin brand-brand gede dulu, tapi kayak mana cara brand-brand lokal, ya kan, UMKM. Oke. UMKM, dari UMKM aja dari Medan ini kita punya kuliner ada di mana-mana gitu ya kan, mungkin kalau misalnya bisa banyak walaupun kecil kan jadi gunung juga gitu kan. Nutup ya. Iya, nutup ya, kita tinggal bagi spot aja gitu, misalnya kayak di video ada postingan video gitu kan, untuk konten di YouTube misalnya, ya udah, misalnya minggu ini ada satu brand ini, ya bayarnya berapa lah gitu kan, mungkin nggak gede. Minggu depan jadi tinggal digilir, itulah konsep-konsep. Cuman Itu itu tadi. tadi Bang, brand juga ngelihat nih. Kalau misalnya kayak aku pribadi nih, aku mau masuk ke sini, aku harus lihat nih akun ini IR-nya ini berapa, engagement rate-nya. Oh iya, oke, itu ya. Traffic-nya oke nggak? Kalau traffic-nya sepi, ngapain aku masuk gitu kan? Bisa nih ya, kerendahan IR-nya. Iya. Nah, gimana supaya kita nih nggak usah ngarepin sponsor dulu, IR-nya dibagusin dulu, supporter jangan diblok-blok ya kan? karena nggak usah ngarepin orang baru dulu gitu untuk masuk, yang lama jadi pertahanin, terus ya kayak mana interaksinya bisa Itu oke gitu. dasarnya dulu ya gitu. Dasarnya itu, karena kalau kayak aku gini, kerjaanku gitu kan, Pernah di ngeliat- blog jangan? aku enggak di DM pernah. Nyenggol dia, Pi, nyenggol dia. Jadi nyenggol dia, Pak. Aku gini kan. Jadi dia nyenggolnya itu kayak mana launch satu kerjasama aparel dan tim kita. Iya. Tapi aparelnya nggak di-mention, dia. Mana dia? Mana nih? Iya, katanya mau motivasi gitu-gitu ya kan. Tapi nggak aparel. di-mention dia ya. Nah, jadi ya si engagement lah, insight lah kita Iya, ngomongin insight, insight. benar. Kalau si Kinan sendiri ada pemaparan nggak? Kalau misalnya ada yang mau masuk nih, Pastilah. ada ya? Pasti. Nih, misalnya ya karena aku pelaku juga, aku bukan sekedar si punya akun, di satu Iya, iya. sisi kerjaanku juga aku si pencari akun. Oh, Nah, gitu, ibaratnya gitulah. Aku bisa jadi si pelakunya, aku bisa jadi si pemilik brand untuk masuk gitu. Kerjaanku kan gitu kan. Jadi Jadi dua-dua ya. nah, jadi aku tahu nih kalau si brand yang diharapkan itu pertama tuh IR, insight-nya gimana. Kan gitu. Itu aja ya sebenarnya. Dan kalau misalnya brand masuk ke aku nih, contoh, ya aku paparin, ini segini, data kita ini, viewer gini, terus apa aja yang kita suguhkan, spotnya apa aja, macam-macam. Jadi nggak cuma sekedar kayak misalnya kalau sekarang sekedar tempel logo udah selesai gitu. Nah, gimana nyajikannya itu ya macam-macam lah, kayak brand, nggak usah jauh-jauh, akun lain juga bisa kita contoh, ATM aja, kan gitu. modifikasi dengan lokal kita gimana nih Iya, gitu ya? karena pasti UMKM juga mau lah. Geram kali kayaknya. Geram kali namanya. Ya itu tadi contoh lah. Ini boleh dibahas nih. Boleh. Misalnya apa? Aparel gitu. Yang buat masa nggak dikasih tahu siapa gitu? Nggak, dia udah ngasih ke tim kita, tapi nggak di-mention gitu ibaratnya. Kan aneh gitu. Ada masalah apa? Adminnya atau manajemen atau apa gitu? Kan kita nggak paham memang. Kita kan di luar. Purkon mungkin tahu udah Enggak. Mungkin secara akun official jangan dieksplorasi dengan framing pribadi mungkin gitu ya. Nah, bisa. Gitu. Seakan-akan tuh kayak terbawa kali gitu. Harus profesional lah. Emosional jadinya. Itu untuk ngelola admin ya, akun ya. Pengelolaan Kalau akun akun ya. tuh memang nggak gampang jadi admin itu. Jadi harus ya tahan baper, tahan apa juga. Karena itu punya milik bersama ya kan. Kita komen-komen kita juga, Pak. Apa kita Tutup itu. untuk ke depan sih sebenarnya. Makanya kayak misalnya next episode kita mau FDWK untuk apa nih ya? Kita lihat dari sana juga dan beberapa masukan dari kawan-kawan juga sih sebenarnya. Oh ya, iya itu gue bilang. Maksudnya ya selain jadi corong, ya media sosial itu jadi kuping juga kan gitu. Iyalah. Kita harus jadi Bukan tahu. jadi nggak satu arah gitu Iya, iya. kan.
Tapi ya problem itu kurasa tim-tim lain juga ngalamin yang kayak gitu. Ada yang memang betul-betul satu arah juga ada kayak gitu. Jadi Pak, secara teknikal si PSMS ini butuh tim yang udah mateng ngurusin teknikal, ada tim yang mateng untuk ngurusin digital gitu ya. Ya. Mas Agus, makasih Mas. Ini nggak ada sponsor, makanya dibuka Iya, labelnya. jahat Mas Agus ya. Karena belum masuk dia dibuka ya labelnya. Nah, dari FDWK lah pagi nih ya, minggu pagi ya di Pon Kirana Kupi kita ya, Pon ya kan. Mention ya. Mungkin punya cita-cita nggak kalian dengan ngelihat ke depan nih, ngelihat for future lah kita kan, ke depan nih ada cita-cita nggak untuk si digital PSMS nih? Dari siapa dulu, aku dulu? Boleh? Kalau aku sih apa ya, cita-citanya nggak usah muluk-muluk dulu lah bang. Kayak timnya itu dimatengin aja dulu. Timnya dimatengin, manajemen itu lebih paham lagi gitu, lebih sadar gitu kan. Udah kalau itu udah jalan, supporter pasti nge-support kan gitu. Karena yang diharapkan manajemen kan dukungan supporter gitu. Misalnya kita kasih konten, siapa yang nonton kalau nggak supporter. Kalau itu disajikan, pasti apanya putarannya oke lah. Masuk ya? Cuan juga. Pak Purkon, mungkin ada ibarat ini harus kayak gini nih cita-cita, kita kan ngomongin cita-cita kan. Impor kan cita-citanya tinggi nih. Enggak lah ya, memang harus apa lah ya. Nggak usah kita ceritain kondisi yang sekarang lah ya kan. Tapi ya memang harus lebih melek lagi lah sama digital ini, lebih harus gimana ya, harus beradaptasi lah kita memang. Kayaknya jangan terlalu tahun kita punya sepeda tuh jadi orang kaya gitu. Orang punya sepeda tuh orang kaya. Enggak, sekarang orang muda kali punya mobil gitu. Kendaraan paling mudah tuh orang punya mobil gitu kan. Ya artinya memang zamannya udah berubah gitu. Store aja nggak punya gitu. Apa? Store aja nggak punya. Ya itulah, banyak lah yang memang harus betul-betul disiapkan untuk era sekarang. Nggak perlu takut karena memang satu lagi memang yang kulihat ya, fans itu juga udah jauh lebih melek gitu kan. Supporter itu jauh lebih melek, apalagi sekarang dengan kita mudah sekali membandingkan dengan tim-tim lain. Karena apa ya, tim-tim lain juga udah mulai maju gitu. Cuman ya itulah harapannya memang lebih melek tadi itu gitu dengan digital. Jangan anggap ini bakal jadi hantu, hal yang menakutkan, enggak gitu. Ya mungkin FDWK ini bisa jadi kayak pemercik lah supaya bangun gitu. Ya, Ya kan? Sebenarnya Tidur nih dipercik-percik Ya. sedikit. sebenarnya FDWK ini kan beberapa konten yang kawan-kawan yang lain kan udah ada konten. Kita pengen menunya tuh beda aja gitu ya. Ya, Aja ya. Beda aja. sudut pandang yang berbeda ya. Sudut pandang yang berbeda karena kan Medan Fans ini fokusnya bukan nge-review PSMS. Ya. Memberitakan pendukungnya PSMS. Ya. Kayak mana nih culture-nya kan Ya, gitu. ya. Itu sih fokusnya. Ternyata kayak yang udah jalan nih background profesi pendukung bermacam-macam. Ya. Dari skena musik juga ternyata ada relasinya sama Tribun gitu. Pastilah. Kita Pasti. coba nge-eksplorasi siapa sih yang dukung dan nonton PSMS itu. Di situ ya sebenarnya. Kenapa ada FDWK sih? Berangkatnya ya dari sini, sering ngopi di Ompon. Kenapa nggak kita bikin aja diskusi yang paling nggak kasih gizi lah ke otak kan gitu kan. Jadi ada inspirasi, paling nggak menginspirasi seperti itu. Walaupun kalau nggak ada menginspirasi, awak udah curhat di sini gitu. Iya, betul. Udah bersuara ya. Karena Pak, dari akses Pak ya, kalau dari awak nih Pak, cita-citanya kita punya satu platform, apapun itu, yang Ya, harus. memudahkan. Jangan kayak Bapak Awan nanti nanya, Nil kapan PSMS main kan gitu. Awak tinggal ke platform itu, Ya. tinggal ngecek. Kan Oh gitu. ini. Skuad pemain, siapa nih yang bakalan 8 besar yang udah in, awak tinggal nengok di situ. Kan gitu. Training bisa ada live streaming di platform itu. Itu sih cita-cita awak. Karena apa? Karena si digital ini kita bukan ngedepankan si Kang tawa atau cuannya aja di depan. Gimana humanity memudahkan si pendukung itu gitu. Itu sih. Supporter di luar kota gitu ya. Karena kan kalau kita ngelihat supporter yang memang yang kayak di Jawa, Ya. yang di luar lah, itu membutuhkan satu pipanya dari pipa utama nih. Pipa utamanya si platform atau apps-nya PSMS yang bisa didapat A1 gitu.
jangan MO-nya udah beritakan duluan, official nggak ada berita. Ini storyboard pak, ya kan? Oke, gitu. Ah, Infonya udah beritakan duluan. Officialnya Belakangan kan gitu. Jadi kita latah kan jadinya. Jadi hal-hal itu paketnya pak dikemas dengan yang menarik lah. Mungkin itu aja ya. Ya. Thank you ya pak ya. Yo. Pak Purkon ya dari mantan punggawa Kinantan Tipu tadi udah mau datang ya. Terus Reja ya dari Kinan ya. Ya mudah-mudahan aja bisa konsisten, nggak kolaborasi dengan rumah judi kan gitu. Nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak apa-apa kan? juga aja sebenarnya aja. Kita juga nggak ngelarang lah. Apa hak awak ngelarang kan, Pak? Nggak apa-apa, tapi buat captionnya, caption hindari judi apa gitu-gitu. Nggak masalah. Kan kita mengajak untuk menghindari, bukan ngajak untuk bermain. Siap. Jadi Pak, minggu pagi nih sebenarnya Om Pon mau tutup Oh iya. karena kita mau FDWK kan. Spesial berarti ya. Nah, ya. jadi dibuka aja dia. Karena mau renovasi Pak, mau lantai 2 depan. Biasa. FDWN kalian makin rame gitu. Makin Ya? rame dia. Main-main lah kemari, jangan apa? Kirana ya. Jangan kira nibung Kirana nibung. Belum Belum dia. dia. Masat saya. Makasih ya semuanya. Ada Papi yang tadi ada Bang Isan Payu yang FDWK memang sering datang. Ada Mas Ardi juga, kawan-kawan yang lain, Mas Agus, ada Petet, ada Pohan ya, ada Jijan ya, Tetap Mata Ojan. Ada Om Buncit sama Om yang udah sering juga Pak lihat aktivitas kita di sini kan. Jadi untuk kawan-kawan gimana Pi? Nah, selalu support lah bapak-bapak ini yang apa yang kita kerjakan tuh selalu memang didukung gitu. Iya. Gas saya gitu. Nah, untuk FDWK selanjutnya Pak, mungkin karena Wak nih ada panggilan tugas nih Pak keluar kota. Untuk 2022 mungkin ya aktivitas agak jarang di Medan. 2021 alhamdulillah sering di Medan nih. Jadi nggak janji nih, mudah-mudahan FDWK 2022 bisa ke depan bisa konsisten, ya paling nggak sebulan sekali atau sebulan 2 kali tetap ada. Ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau kasih saran Bang, coba FDWK kasih diskusi untuk konsepnya ini, mungkin kawan-kawan bisa nyangkuti lah di komen kan gitu. Siapa yang mau datengin gitu Siapa ya? yang mau didatangi. Thank you Pak ya. Mudah-mudahan usaha streamingnya lancar. Amin. Reja juga. Makasih kopi ya. Nah, sebagai Markom, terima kasih Om Pon, makasih Om. Sampai ketemu di FDWK 2022. Sing sing so. Sing sing so.